Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman seluruhnya, teman-temanku sejawat yang Al-Fakir cintai, seluruhnya mahasiswa S2 semester 4 ya, yang kuliah di Yayasan Al-Mahbubiyah STI Al-Hikmah Cilandak Jakarta Selatan. Baiklah, pertama-tama kita buka acara ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak lupa pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Shalawat beriring salam semoga tetap curah kepada junjungan kita baginda Sayyidina Maulana Muhammad abduhu rasuluh, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, yang mudah-mudahan kita termasuk dari hambanya dan juga termasuk murid dari beliau yang selalu senantiasa membasahi lidah kita dengan membaca sholawat, dan mudah-mudahan termasuk dari orang yang mengikuti ajaran dan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya di sini akan memberikan pemahaman dan juga pembahasan tentang pasca kemerdekaan. Jadi sejarah pendidikan Islam yaitu di masa kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan? Kata kemerdekaan dalam bahasa Indonesia adalah bebas atau lepas dari penjajahan atau kembali, yaitu kebebasan atau kelepasan dari penjajahan atau kendali. Dalam konteks sejarah Indonesia, kata merdeka sangat terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Momentum yang mendorong penerus bangsa untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat ini akan memantik rasa patriotisme dan cinta tanah air dan menjadi sebuah identitas dan rasa tanggung jawab setiap jiwa yang pada akhirnya menjadi entitas bangsa. Apa makna kemerdekaan bagi para pelajar? Yaitu makna merdeka memiliki berbagai dimensi yang penting dalam konteks perkembangan pribadi, pendidikan, dan keterlibatan sosial. Arti merdeka bagi seorang pelajar berarti memiliki kebebasan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengeksplorasi ide-ide tanpa adanya hambatan. Jadi seorang pelajar sudah selayaknya dan sewajarnya untuk selalu berpikir kritis, selalu mengkritisi dengan apa adanya problematika kehidupan atau permasalahan, dan juga selalu menganalisa apa permasalahan yang terjadi untuk mencari jalan keluarnya, dan juga selalu mengeksplorasi ide-idenya tanpa batas ya. Walaupun ada hambatan, ada rintangan, itu selalu mengeluarkan ide-ide yang terbaru. Itulah makna kemerdekaan bagi pelajar. Ya, baiklah, kita akan memasuki tentang ya di masa kemerdekaan Indonesia ya, yang tak terlepas itu dari negara-negara penjajah, dari suatu penjajahan. Di antaranya dari penjajahan negeri Belanda, kemudian penjajahan negeri Portugis atau Portugal, dan juga penjajahan dari negeri Jepang. Ya, mereka datang kemari ya berlomba-lomba ya, untuk mencari atau mendapatkan rempah-rempah dari tanah tercinta ini, tanah yang begitu kaya ya, kaya akan kemewahan dan juga dari sumber daya alam, dan juga mereka juga menguras akan tenaga-tenaga dari Indonesia, yaitu SDM-nya, sumber daya manusia. Ya, oleh karenanya sejarah tentang kemerdekaan ini tidak boleh kita lepas begitu saja, harus kita selalu ingat dan selalu kita kenang untuk anak cucu kita nanti, untuk mengenang masa kelam-kelam Indonesia pada saat penjajahan di zaman kolonial Belanda, Jepang maupun Portugis. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu Orde Lama. Orde Lama berlangsung selama sekitar 22 tahun. Pada tahun 1945 sampai 1966. Jadi
sekitar 22 tahun dari 1945 sampai 1966. Di bawah kepemimpinan siapa? Yaitu presiden dan pemimpin kita yang bernama Insinyur Soekarno. Di era ini di pemerintahan Prof. Insinyur Soekarno terjadi beberapa kali sistem pemerintahan, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Kemudian Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintahan bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajahan Belanda. Kemudian kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab 12 Pasal 20, yaitu yang berisi tentang pertama, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Setelah kita membahas tentang Orde Lama, ya pastinya kita akan membahas tentang Orde Baru, yaitu pada pemerintahan Soeharto. Ya, yang pada waktu itu ya diberikan mandat ya untuk memimpin negeri Indonesia ini, yang diberikan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Ya, karena pada zaman dahulu yaitu diterbitkannya surat perintah 11 Maret yang dinamakan dengan Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Karena saat itu sidang kabinet Dwi Korah yang disempurnakan dan dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung di tengah-tengah acara. Ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ajudan Presiden atau pas pampres tersebut ini melaporkan bahwasanya terdapat pasukan yang tidak dikenal. Ya, ada prajurit yang tidak dikenali, yang tersembunyi. Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri atau Waperdam yang bernama Dr. Johannes Leimina dan berangkat menuju istana yang berada di Bogor, ya, istana negara yang berada di Bogor, didampingi oleh Waperdam Dr. Subandrio dan Waperdam Khairul Soleh. Leimina sendiri menyusul presiden setelah sidang berakhir. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi yang bernama Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando. Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang disingkat Pangkopkamtib untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapat izin pada hari yang sama, 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Ya, surat perintah tersebut ditujukan kepada Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat pada waktu itu untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi, yaitu dari kalangan TNI ABRI yang bernama 1. Mayor Jenderal Basuki Rahmat, 2. Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, 3. Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan 4. Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Selanjutnya yang tidak bisa kita lepas adalah tentang beringasnya dan juga sikap sadisnya PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, yang simbolnya adalah palu arit. Simbolnya adalah palu arit, ya. Ada juga yang menyebutnya adalah bintang pada zaman dahulu, ya, bintang kejora. Inilah beliau ini sangat sadis untuk dalam membunuh dan juga menyingkirkan para rakyat-rakyat Indonesia dan juga para alim ulama, ustadz maupun santri-santri. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia sebagai tindak lanjut keluarnya surat pemerintah 11 Maret
Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dari larangan bagi Partai Komunis Indonesia, serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti Abri atau Mandataris MPRS nomor 1/3/1966, tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritua. Maka mendapatkan sambutan khusus dan dukungan, yaitu dukungan kepada Partai Komunis Indonesia beserta juga dengan anggota dan jajarannya. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1966, Pak Jenderal Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 SPKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwi Korah yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR GR. Dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan 30 September, keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni di atas Presiden bukan sebaliknya. Di DPR GR sendiri secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Kemudian Letnan Jenderal Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPR GR tidak lagi diberikan kedudukan sebagai menteri. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966 diadakanlah sidang umum 4 MPRS dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Supersmar. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 10 MPRS 1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Ketiga, ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri RI bebas aktif. Selanjutnya, keempat, ketetapan MPRS nomor 13 MPRS 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Selanjutnya, kelima, ketetapan MPRS nomor 19 MPRS 1966 tentang meninjauan kembali TAP MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, keenam, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPRS ini yang banyak terrealisasi oleh teori hukum murni Hans Kelsen, menyatakan sumber hukum RI adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Dekret Presiden Republik Indonesia tahun 1959. Yang terakhir adalah ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang seluruh wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Hasil dari sidang umum yang keempat MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari Tritura, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia, dibubarkan PKI tersebut, dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur partai yang sadis tersebut. Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader PKI juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di Pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan PKI. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebagian pulau kecil di wilayah Maluku. Jadi sebagian juga diasingkan, dipindahkan ke pulau kecil di wilayah Maluku. Sejak pertengahan dekade 1980-an, pada tanggal 30 September 1966, setiap tahunnya pemerintah menyayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji dan sadis. Jadi memperingati pada tanggal 30 September ya setiap tahunnya untuk mengetahui bahwasanya ini PKI tersebut adalah organisasi yang begitu sadis, yang pembentukan Kabinet Ampera dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Letnan Jenderal Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 13 MPRS 1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catu Karya
catur karya Kabinet Ampera, yaitu pertama memperbaiki penghidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Dua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11 garis miring MPRS garis miring 1966 pada tanggal 5 Juli 1968. Ketiga adalah melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11 garing MPRS garing 1966. 4, melanjutkan perjuangan anti imperialisasi atau yang tahu anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaan dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Jadi adanya perpecahan dan juga perselisihan antar ketua kabinet. Jadi terbagi menjadi dua kelompok yang saling beradu ya, bertabrakan. Ya, kita akan membahas selanjutnya adalah pemilihan umum. Ya, adanya pemilihan umum presiden. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintah Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Ada lagi peran ganda atau disfungsi ABRI. Menurut Koni Raha Kundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemimpin sentral atau pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dui fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedua TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Jadi pemilu tersebut tanpa adanya pengangkatan tanpa adanya pemilu. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya. Namanya adalah Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru, sehingga sejak tahun 1985 pemerintahan menjadi Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila, mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan atau kesaktian yang tidak boleh diperdebatkan. Selanjutnya, Indonesia juga menjadi bagian dan anggota dari PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Kemudian pembahasan tentang normalisasi hubungan dengan negara lain, yaitu pemulihan hubungan dengan Singapura, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 diadakannya perundingan di Bangkok ya, tentang adanya normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, rakyat Sabah diberikan kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan ketiga, tindakan pemermusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Alhamdulillah, ya, telah kita bahas tentang Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sekarang adalah yang ketiga ya, periode ketiga, yaitu pada masa reformasi ya, reformasi di zaman kemerdekaan Indonesia.
Presiden Habibie tahun 98 sampai 99. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Sebelumnya pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang dibolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif tahun 1999. Pada Mei 1999, pemerintah Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Sananas Gusmao juga dibebaskan atas perintah Habibie. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas yang pertama kali pemilihan umum, yaitu sejak pemilu legislatif tahun 1955. Pemilu ini diawasi oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pendapat tersebut menjadi kontroversial. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Yang akhirnya Habibie pada waktu itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya Kepresiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberikan nama Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet Koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa yaitu PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan yaitu P3, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Keadilan yaitu disebut PK. Perwakilan non-partisian dan militer TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Otonomi dan toleransi Gus Dur. Beliau bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personil militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka yang disebut GAM. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001 saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut. Pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota provinsi Papua saat itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disebut MPRS tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme-Leninisme dicabut pada bulan September. Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera bintang kejora yang identik dengan PKI. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut asalkan bendera bintang kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati dan Akbar Tanjung. Pada 24 Desember 2000, serangkaian pengeboman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota di seluruh Indonesia. Hubungan dengan militer. Salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan Agus Wirahadikusumah yang dijadikan Panglima Kostrad pada bulan Maret 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkapkan skandal yang melibatkan Dharma Putra. Yayasan berafiliasi dengan Kostrad melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah dan akhirnya mengundurkan diri pada tekanan ini, tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI dengan mengancam akan pensiun, dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan dipersenjatai dengan senjata militer. Meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut,
Akan tetapi milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sekretarian di sana. Pemakzulan pada akhir 2000 banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Yang paling menonjol adalah Amin Rais. Dan juga yang kita tahu adalah Bu Megawati dari PDIP yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Khususnya Amin Rais berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara Akbar memilih untuk menunggu pemilu legislatif 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat disebut PPR menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur. Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi. Meskipun isi pertemuan itu tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang timbul atau muncul. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melakukan oposisi, melawan pihak oposisi yang dimulai dari anggota kabinetnya sendiri. Menteri Kehakiman Yusri Izzah Mahendra dicopot karena secara publik menuntut pengunduran diri presiden, yaitu Gus Dur. Sementara Menteri Kehutanan Nur Mahmud Ismail juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi hal itu, Megawati mulai menjauhkan diri dan tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Pada 30 April, DPR mengeluarkan memorandum kedua dan esok harinya menyerukan sidang istimewa MPR digelar pada tanggal 1 Agustus 1998. 1 Agustus 1988. Selanjutnya adalah kepresidenan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama yang bernama Insinyur Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Selanjutnya kepresidenan SBY Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu yang pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui rakyatnya. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 1 Oktober 2005, bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali. Kelompok Islam militan Jemaah Islami diduga berada di balik serangan tersebut. Meskipun penyelidikan polisi masih dilakukan, kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali 2002. SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Salah satu pelakunya adalah Umar Mukhlas. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005 tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengataskan kemiskinan yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005. Ya, alhamdulillah telah kita bahas seluruhnya. Ya, telah selesai kita bahas ya tentang berkaitan sejarah pendidikan Islam yang membahas tentang pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada masa Orde Lama, kemudian pada masa Orde Baru yang pada zaman era Jenderal Soeharto, dan juga ketiga pada masa reformasi zaman B.J. Habibie ya sampai pada masa sekarang ini. Jadi kita kesimpulannya adalah peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan peristiwa tersebut ialah untuk mengasingkan tokoh proklamator Indonesia, yaitu Profesor Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta selaku wakil presiden pertama kali Indonesia. Agar apa? Agar tidak terpengaruh oleh negeri Jepang yang dapat menghambat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan pembahasan yang berkenaan dengan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi 3 jenis dan juga 3 periode. Yang pertama, periode pada kemerdekaan di masa Orde Lama.
Kemudian yang kedua, kemerdekaan pada masa Orde Baru, dan ketiga, kemerdekaan pada masa Reformasi. Maka dapat kita simpulkan bahwa Islam tak pernah mengajarkan anti nasionalisme. Dengan Islam kita mencintai bangsa. Dengan Islam kita bersatu membangun bangsa.